Langit Jakarta kelabu, seperti kain usang yang menyelimuti hidup Arum. Di ujung gang sempit berbau comberan, ia berjalan pelan, menenteng tas belanjaan berisi sayuran layu dan sepotong tempe yang dibelinya dengan sisa uang receh. Rumah kontrakan mereka dindingnya retak, atapnya bocor bagaikan cermin dari pernikahannya dengan Najib kecil, rapuh. Tapi entah kenapa, ia masih bertahan di sana. Arum membuka pintu kayu yang berderit, bau apek menyergap, campuran lembab dan obat-obatan yang selalu menguar dari sudut ruangan. Najib duduk di tikar pandan, menatap dinding dengan mata kosong. Rambutnya agak kekoken, bajunya kusut, dan janggutnya mulai memanjang tak terurus. Di depannya, secarik kertas berisi coretan tak beraturan gambar-gambar aneh yang ia sebut peta dunia lain. Arum menarik napas dalam, mencoba menahan sesak di dadanya. "Gib, aku pulang," katanya lembut, berharap suaranya mampu menembus kabut di pikiran suaminya. Najib tak menjawab, matanya bergerak perlahan, seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat. "Mereka bilang aku gila, Rum," katanya tiba-tiba. Suaranya parau, seperti pecahan kaca yang menggores tenggorokan. "Kau percaya aku gila?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menikam hati Arum. Ia meletakkan tas belanjaan di lantai, berlutut di samping Najib, dan memegang tangannya yang dingin. "Aku percaya. Kau suamiku, Jib. Itu cukup," jawabnya. Meski kata-kata itu terasa pahit di lidahnya, dalam hati ia tahu kebenaran itu lebih rumit, lebih menyakitkan. Najib didiagnosis dengan skizofrenia 5 tahun lalu, tepat setahun setelah mereka menikah. Dulu, Najib adalah penutur puisi yang mampu membuat Arum merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Kata-katanya seperti musik, matanya penuh bintang. Kini, bintang itu telah padam, digantikan oleh kekosongan yang menakutkan. Arum bangkit, berjalan ke dapur kecil yang hanya terdiri dari kompor minyak dan rak piring reot. Ia mulai memotong sayuran, mencoba mengalihkan pikiran dari beban yang menumpuk. Tapi suara Najib kembali menggema, kali ini lebih keras. "Mereka bilang aku harus pergi. Rum, mereka bilang kau bukan istriku." Arum menoleh, pisau di tangannya gemetar. Najib berdiri sekarang, tangannya mengepal, matanya liar seperti binatang yang terperangkap. "Siapa mereka, Jib?" tanya Arum, berusaha tetap tenang meski jantungannya berdegup kencang. Najib tak menjawab, ia hanya berjalan mondar-mandir, menggumam tentang suara-suara dan wanita di bayangan. Arum memeluknya dari belakang, mencoba menenangkan, tapi tubuh Najib kaku seperti patung. "Aku di sini, Jib. Aku nggak kemana-mana," bisik Arum. Air matanya merembes ke baju Najib, tapi dalam hati ia bertanya-tanya, berapa lama lagi ia bisa bertahan? Arum bukan wanita biasa. Di balik jilbab lusuh dan kaus sederhana yang ia kenakan, ia adalah pewaris tunggal perusahaan tekstil keluarganya, sebuah kerajaan bisnis yang dibangun ayahnya dengan keringat dan air mata. Rekening banknya dipenuhi angka-angka yang cukup untuk membeli rumah mewah, mobil, atau bahkan kehidupan baru. Tapi Arum tak pernah menyentuh uang itu. Saat ia menikahi Najib 7 tahun lalu, ia berjanji untuk hidup sederhana, bersama, apa adanya. "Aku gak butuh harta, Jib. Aku cuma butuh kamu," katanya saat itu, di bawah pohon mangga, di kampung halaman Najib. Najib tersenyum, memeluknya, dan berjanji akan mencintainya selamanya. Janji itu kini terasa seperti belenggu. Arum duduk di kursi plastik di teras rumah kontrakan, menatap anak-anak tetangga yang bermain di gang. Tawa mereka terasa asing, seperti sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia mengingat hari-hari awal pernikahan mereka. Saat Najib masih sehat, mereka sering duduk di teras seperti ini,
berbagi sepiring nasi dan ikan asin, bercanda tentang mimpi-mimpi kecil mereka. Najib ingin jadi penulis, Arum ingin membuka toko kain kecil. Kita nggak perlu kaya, Rum, cukup bahagia, kata Najib dulu, dan Arum percaya. Tapi bahagia itu rapuh. Gejala pertama muncul saat Najib mulai sering termenung, berbicara sendiri, atau tiba-tiba marah tanpa alasan. Arum mengira itu hanya stres Najib kehilangan pekerjaan sebagai guru honorer, dan mereka kesulitan membayar sewa. Tapi, saat Najib mulai mendengar suara-suara dan melihat bayangan, Arum tahu ada yang salah. Diagnosis dokter, seperti hukuman mati, skizofrenia paranoid. Dia butuh obat seumur hidup, Bu, kata dokter itu, dan dukungan keluarga. Arum menjalani semuanya dengan sabar. Ia berhenti bekerja sebagai akuntan di perusahaan ayahnya, memilih jadi penjahit lepas agar bisa menjaga Najib. Ia membayar obat-obatan Najib dengan tabungannya, menolak bantuan keluarganya yang menyebut Najib beban. Dia bukan beban, Ma. Dia suamiku, katanya tegas pada ibunya suatu hari. Tapi di malam-malam sepi, saat Najib berteriak melawan halusinasinya, Arum bertanya pada Tuhan, mengapa cinta harus sesakit ini? Malam itu, setelah Najib tertidur karena obat penenang, Arum duduk di sampingnya, memandang wajah suaminya yang kini kurus dan pucat. Ia mengelus pipi Najib, mencoba mengingat pria yang dulu membuatnya tersenyum. Tapi bayangan itu semakin samar. Arum bangkit, berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, dan membuka laci. Di dalamnya ada buku catatan tua, penuh dengan puisi-puisi Najib dari masa lalu. Ia membaca satu di antaranya, berjudul Untuk Arum. Cahayaku, kau adalah bulan di malamku yang gelap. Cahayamu lembut, menuntunku pulang. Meski dunia runtuh, aku tak akan lepas. Karena kau, Arum, adalah rumahku yang abadi. Air mata Arum menetes ke kertas, mengaburkan tinta. Ia menutup buku itu, mencoba menahan isaknya, tapi suara kecil di kepalanya berbisik. Apa kau masih rumahnya, Rum? Atau kau hanya penjara baginya? Keesokan harinya, Arum mulai memperhatikan perubahan pada Najib. Ia sering keluar rumah tanpa alasan jelas, membawa ponsel tua yang jarang ia gunakan. Arum tak curiga pada awalnya Najib sering berkeliaran saat episode psikotiknya kambuh, berjalan tanpa tujuan, berbicara dengan bayangan. Tapi, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Najib kadang tersenyum sendiri, seperti sedang mengingat sesuatu yang manis. Arum mencoba bertanya, tapi Najib hanya menggeleng, mengatakan, aku cuma jalan-jalan, Rum. Jangan khawatir. Tapi kekhawatiran itu tumbuh seperti rumput liar. Suatu sore, saat Najib tertidur, Arum memeriksa ponselnya sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, karena merasa itu melanggar privasi. Di dalamnya, ia menemukan pesan dari nomor tak dikenal. Aku menunggumu, sayang. Kita akan bahagia. Jantungan Arum berhenti sejenak. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, berharap itu hanya halusinasi Najib yang entah bagaimana tertulis. Tapi, pesan itu nyata. Dikirim 2 hari lalu, jam 11 malam, saat Arum tertidur kelelahan. Siapa wanita ini? Pikiran Arum berputar liar. Apakah Najib benar-benar mengkhianatinya? Atau ini hanya permainan pikirannya yang sakit? Arum ingin menghadapi Najib, tapi ia tahu itu tak akan membuahkan hasil. Najib sering tak ingat apa yang ia lakukan saat episode kambuh. Arum duduk di lantai, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Tuhan, jika ini ujian, kenapa harus sekejam ini? Bisiknya. Hari-hari berikutnya, Arum mulai mengikuti Najib diam-diam. Ia merasa seperti pengkhianat, tapi ia tak punya pilihan. Najib sering pergi ke taman kecil di ujung kampung, duduk di bangku kayu dan berbicara sendiri. Tapi kadang ia tersenyum
seperti sedang berbual dengan seseorang. Arum bersembunyi di balik pohon. Jantungannya berdegup kencang. Ia tak melihat siapapun di dekat Najib. Tapi senyum itu senyum yang dulu hanya untuknya membuat dadanya terasa seperti dihimpit batu. Malam itu, Arum tak bisa tidur. Ia duduk di kamar mandi. Air keran menyala untuk menutupi isaknya. Air matanya bercampur dengan air yang menetes dari pipa bocor. Tuhan, jika dia bukan untukku, kenapa kau biarkan aku mencintainya begini dalam? Katanya. Suaranya pecah. Ia mengginggat. Ibunya yang pernah memperingatkannya sebelum menikah. Najib cuma anak kampung. Rum, kau bisa dapat yang lebih baik. Tapi Arum tak mendengarkan. Ia memilih Najib karena cinta, bukan status. Kini, cinta itu terasa seperti hukuman. Arum mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia gagal sebagai istri? Apakah ia terlalu sibuk merawat Najib hingga lupa mencintainya? Atau apakah Najib dalam dunianya yang penuh bayangan menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali? Pikiran itu seperti racun, meresap ke setiap sudut hatinya. Konflik batin Arum mencapai puncak saat ia menemukan sesuatu di saku celana Najib. Sehelai sapu tangan berwarna merah muda, beraroma parfum murah. Arum tahu itu bukan miliknya. Ia tak pernah memakai parfum karena Najib alergi. Tangan Arum gemetar saat memegang sapu tangan itu. Ia ingin membakarnya, melemparnya ke comberan. Tapi ia hanya bisa menatapnya, seperti menatap bukti pengkhianatan. Malam itu, Najib pulang lebih larut dari biasanya. Arum duduk di ruang tamu. Sapu tangan itu di tangannya. Jip, ini apa? Tanyanya. Suaranya dingin. Najib menatap sapu tangan itu dengan bingung. Lalu tersenyum aneh. Mungkin punya malaikat, Rum, katanya. Suaranya polos seperti anak kecil. Arum ingin berteriak, ingin menamparnya. Tapi ia tahu itu tak adil. Najib bukan dirinya sendiri, tapi luka di hati Arum. Tak peduli pada logika. Ia bangkit, berjalan ke kamar, dan mengunci pintu. Di dalam kamar, Arum berlutut di sajadah, menangis, hingga suaranya hilang. Ya Allah, aku rela kehilangan apa saja, tapi jangan ambil harga diriku. Doanya, tapi di balik doa itu, ada kemarahan yang membara pada Najib, pada dirinya sendiri, dan pada wanita tak dikenal yang telah merenggut sisa-sisa kebahagiaannya. Keesokan paginya, Arum bangun dengan mata sembab. Najib sudah pergi, meninggalkan secari kertas di meja. Aku ke taman. Rum, jangan khawatir. Tapi Arum khawatir. Ia khawatir bukan hanya pada kondisi Najib, tapi pada apa yang mungkin menunggunya. Di taman. Ia memutuskan untuk mengikuti Najib lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Jika ada wanita lain, ia harus tahu. Bukan untuk mempertahankan Najib, ia tak yakin ia masih punya kekuatan untuk itu, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di taman, Arum melihat Najib duduk di bangku yang sama. Tapi kali ini, ada seseorang di sampingnya. Seorang wanita muda, berpakaian ketat, rambutnya tergerai. Wanita itu memegang tangan Najib, tersenyum manis, dan berbicara dengan suara yang tak bisa didengar Arum dari kejauhan. Arum berdiri di balik pohon, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari ke sana, menarik Najib, dan berteriak pada wanita itu. Tapi kakinya seperti terpaku. Ia hanya bisa menatap, air matanya mengalir tanpa suara, sementara dunia di sekitarnya terasa runtuh. Wanita itu bangkit, mencium pipi Najib, dan pergi. Najib tetap duduk, tersenyum pada udara. Arum berjalan pulang, langkahnya berat, seperti membawa beban seluruh dunia di dalam hatinya. Ia tahu, ini bukan lagi tentang Najib yang sakit. Ini tentang pengkhianatan, tentang luka yang tak akan pernah sembuh.
dan tentang perjuangan untuk bertahan hidup di tengah reruntuhan cinta. Hujan gerimis membasahi gang sempit menuju rumah kontrakan Arum, tapi ia tak peduli. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak henti mengalir sejak ia melihat Najib bersama wanita itu di taman kemarin. Langkahnya berat, seperti menyeret beban tak terlihat. Tas kain di tangannya berisi sisa jahitan. Pesanan tetangga terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah membawa semua luka yang kini bertumpuk di hatinya. Arum berhenti di depan pintu rumah, menatap dinding retak yang mulai ditumbuhi lumut. "Ini rumahku," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di dalam, ia tahu, rumah itu sudah lama bukan tempat yang hangat. Arum membuka pintu, berharap menemukan Najib di sudut ruangan seperti biasa, menatap dinding, atau menggambar peta dunia lain miliknya. Tapi ruangan kosong, tikar pandan tergulung sembarangan, dan piring kotor dari makan malam kemarin masih tergeletak di meja. Najib tak ada. Jantungan Arum berdegup kencang. Ia buru-buru memeriksa kamar kecil mereka, berharap Najib sedang tidur atau bersembunyi di balik pintu, seperti saat episode psikotiknya kambuh. Tapi tak ada siapapun, hanya bau obat-obatan dan keheningan yang menusuk. Arum duduk di lantai, memeluk lutut. "Kemana lagi kau, Jib?" bisiknya. Suaranya pecah, pikirannya kembali ke sapu tangan merah muda yang ia temukan di saku celana Najib 2 hari lalu. Beraroma parfum murah yang asing. Ia ingin percaya itu hanya kebetulan. Mungkin Najib memungutnya di jalan, seperti saat ia pernah membawa pulang batu kerikil yang ia sebut permata dari malaikat. Tapi senyum Najib di taman itu, saat ia bersama wanita berpakaian ketat, tak bisa Arum lupakan. Senyum itu bukan untuk halusinasi, itu untuk seseorang yang nyata. Pagi itu, Arum memutuskan pergi ke pasar, tempat Najib kadang membantu temannya, Pak Udin, berjualan sayuran. Ia tak berniat mencari Najibia, tahu suaminya tak bisa diandalkan untuk menjawab pertanyaan dalam kondisinya, tapi ia ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu. Pasar pagi ramai, bau ikan segar bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan. Arum berjalan di antara los-los. Jilbabnya sedikit basah karena gerimis. Matanya mengkari-kari sosok yang mungkin ia kenali. Di sudut pasar, ia bertemu Bu RT, tetangga yang selalu punya cerita tentang siapa saja. Mbak Arum, belanja?" "Siapa, Bu RT?" Senyumnya lebar tapi penuh rasa ingin tahu. Arum mengangguk, mencoba tersenyum. "Iya Bu, cuma cari bawang sama tomat." Tapi Bu RT tak mudah dialihkan. Ia mendekat, suaranya berbisik. "Mbak, saya lihat Mas Najib kemarin di warung kopi dekat pasar sama perempuan muda. Cantik sih, tapi kok kayak nempel banget sama Mas Najib. Mbak tahu nggak siapa dia?" Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Arum merasa dunia di sekitarnya meredup. Ia mencengkram tas kainnya, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. "Oh, mungkin cuma temen Bu," jawabnya. Suaranya datar, tapi dalam hati ia ingin berteriak. Bu RT mengangguk, tapi matanya penuh spekulasi. "Ya, mungkin, tapi hati-hati Mbak. Zaman sekarang, banyak pelakor berkeliaran." Kata pelakor itu menggema di kepala Arum seperti lonceng kematian. Arum melanjutkan langkahnya, tapi kini tanpa tujuan. Ia berhenti di depan los sayuran Pak Udin, berharap mendapat petunjuk. Pak Udin, pria tua dengan kumis tebal, sedang menimbang kangkung untuk pembeli. "Mbak Arum, cari Najib?" tanyanya begitu melihat Arum. Arum mengangguk pelan. "Dia kemana Pak?" Pak Udin menghela napas. "Tadi sih di sini, bantu angkat karung, tapi tiba-tiba pergi sama Lita, anak baru yang jualan di los ikan. Katanya mau ke warung kopi." "Lita,
Nama itu seperti pisau yang menikam. Arum mencoba mengingat wajah wanita di taman, tapi gambarnya masih kabur. "Lita yang mana, Pak?" tanyanya. Suaranya gemetar. Pak Udin menggaruk kepala. "Yang muda, rambut panjang, suka pakai baju ketat. Orangnya ramah, tapi ya agak genit sama kawak-kawak di pasar." Najib sih kayak nggak ngeh. Tapi Lita ini nempel terus. Arum hanya mengangguk. Tak mampu berkata apa-apa. Ia membeli seikat bayam yang tak ia butuhkan. Lalu berjalan pulang dengan langkah gontai. Di tengah jalan, ia berhenti di bawah pohon beringin besar, menatap daun-daun yang bergoyang di tiup angin. "Lita," gumamnya. Mencoba merasakan nama itu di lidahnya. Nama itu terasa asing, tapi juga penuh ancaman. Arum ingin pulang, mengunci diri di kamar, dan menangis. Tapi ia tahu itu tak akan menyelesaikan apapun. Malam itu, Najib pulang lebih larut dari biasanya. Arum duduk di ruang tamu, menjahit pesanan tetangga di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Ia mendengar derit pintu, lalu langkah Najib yang pelan. "Rum, aku pulang," katanya. Suaranya lelah. Arum tak menoleh. Jarum di tangannya terus bergerak, meski tangannya gemetar. "Dari mana, Jib?" tanyanya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Najib duduk di tikar, menatap lantai. "Cuma jalan-jalan, Rum, taman, pasar, biasa." Tapi ada nada aneh dalam suaranya, seperti ia menyembunyikan sesuatu. Arum meletakkan jahitannya, menatap Najib. Matanya masih liar, tapi ada kilau berbeda, sesuatu yang membuat Arum merasa asing. "Kau ketemu siapa, Jib?" tanyanya. Kali ini lebih tegas. Najib menggeleng, tapi tangannya meraba saku jaketnya. Arum memperhatikan gerakan itu, dan jantungannya berdegup kencang. "Apa itu?" tanyanya, menunjuk saku Najib. Najib terkejut, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. "Gak ada, Rum," katanya cepat. Tapi Arum sudah berdiri, mendekatinya. "Tunjukkan." "Jib, dengen, enggen." Najib mengeluarkan benda dari sakunya. Gelang emas tipis, berkilau di bawah cahaya lampu. Arum menatap gelang itu, napasnya tersengal. "Ini apa, Jib? Dari mana?" tanyanya. Suaranya naik. Najib menatap gelang itu dengan bingung, lalu tersenyum aneh. "Malaikat kasih, Rum," dia bilang. "Ini buat aku." Arum merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia merebut gelang itu, memegangnya erat hingga jari-jarinya memutih. "Malaikat atau setan?" "Jib," teriaknya, tak mampu lagi menahan amarah. Najib menatapnya dengan mata kosong, seperti tak mengerti mengapa Arum marah. "Jangan marah, Rum. Dia baik. Dia bilang aku gak gila." Kata-kata itu seperti tamparan. Arum melempar gelang itu ke lantai, berlari ke kamar, dan mengunci pintu. Di dalam, ia jatuh berlutut, menangis hingga suaranya hilang. "Tuhan, kenapa kau biarkan dia mengkhianatiku seperti ini?" bisiknya. Tangannya mencengkeram sajadah. Keesokan harinya, Arum memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lita. Ia kembali ke pasar. Kali ini, dengan tekad yang lebih kuat. Di los ikan, ia melihatnya. Seorang wanita muda, mungkin berusia 25 tahun. Jauh lebih muda dari Arum yang kini ke-35. Rambutnya panjang tergerai, bajunya ketat, dan senyumnya genit saat berbual dengan pembeli. "Itu pasti Lita." Arum berdiri di kejauhan. "Mengga mati." Lita tertawa keras, menyentuh lengan seorang pedagang muda, dan Arum merasa perutnya mual. Wanita ini, pikirnya, adalah racun. Arum mendekat, berpura-pura membeli ikan. "Mujair berapa, Mbak?" tanyanya. Suaranya datar. Lita menoleh, senyumnya tak pudar. 30.000 sekilo, Mbak. Mau berapa? Jawabnya. Suaranya manis, tapi penuh perhitungan. Arum menatap matanya,
mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Kau Lita? Ya, tanyanya tiba. Senyum Lita sedikit memudar, tapi ia cepat memulihkannya. Iya. Mbak? Mbak siapa? Arum menarik napas dalam. Aku Arum, istri Najib. Kata-kata itu keluar dengan dingin, seperti pisau yang siap mengiris. Lita tak terlihat terkejut, hanya tersenyum lebih lebar. Oh, Mbak Arum, aku cuma teman Najib kok. Mbak nggak usah khawatir. Tapi nada suaranya penuh ejekan, seperti mengatakan, kau tak bisa mengikatnya. Arum ingin menamparnya tapi ia menahan diri. Jaga batas Lita, katanya. Lalu berbalik pergi, tangannya mengepal. Di jalan pulang, Arum merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Ia mengingat masa-masa awal pernikahannya dengan Najib, saat mereka masih bisa tertawa bersama. Suatu malam, Najib pernah membaca puisi untuknya di bawah lampu minyak. Kau adalah lautku, Arum, dan aku, kapal yang tak pernah ingin berlabuh. Arum menangis bahagia malam itu, berjanji akan selalu menjadi pelabuhan Najib. Kini, pelabuhan itu terasa kosong, ditinggalkan kapal yang telah karam. Lita, di sisi lain, punya rencana sendiri. Ia tahu Najib punya masalah, tapi ia tak peduli. Baginya, Najib adalah pria yang lembut, penuh perhatian, dan yang paling penting ia percaya, Najib punya harta karun tersembunyi. Semua berawal dari gosip di pasar. Keluarganya kaya. Lit, kata seorang teman Lita, salah paham tentang Arum. Makanya dia hidup sederhana, pura-pura miskin. Lita, yang besar di keluarga miskin, dan selalu bermimpi hidup mewah, melihat Najib sebagai tiket keluar dari pasar ikan dan baju-baju miranya. Lita mendekati Najib dengan hati-hati, memanfaatkan kerapuhan jiwanya. Suatu sore, di belakang warung kopi, ia memegang tangan Najib, menatap matanya. Aku gak peduli kau sakit, Cip. Aku suka sama kamu apa adanya, katanya. Suaranya manis seperti madu. Najib, dalam kebingungannya, merasa Lita adalah malaikat yang dikirim untuk menyelamatkannya dari penjara pernikahannya. Ia tak mengerti cinta, tapi ia merasa hangat saat Lita tersenyum. Itu cukup baginya. Lita mulai berani. Ia mengirim pesan ke ponsel Najib, yang ia tahu jarang diperiksa Arum. Kapan kita pergi, Jib? Aku gak tahan nunggu, tulisnya suatu malam. Tersenyum pada bayangannya di cermin. Ia membayangkan hidup baru, rumah besar, mobil, dan Najib yang akan memanjakannya dengan uang yang ia yakini ada. Ia tak tahu, uang itu bukan milik Najib, melainkan Arum, wanita yang ia anggap lemah dan tak layak bersaing. Arum mulai kehilangan kendali atas emosinya. Ia tak lagi bisa tidur. Makan pun terasa seperti kewajiban. Setiap kali Najib pulang, ia mencari tanda-tanda Lita. Aroma parfum, lipstik di kerah baju, atau senyum yang tak seharusnya ada. Ia menemukan pesan lain di ponsel Najib. Besok ketemu lagi ya sayang, aku kangen. Arum ingin menghancurkan ponsel itu, tapi ia hanya bisa menatap layar. Air matanya menetes ke kaca. Arum mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ia masih mencintai Najib? Atau hanya merasa bertanggung jawab atasnya? Apakah ia bertahan karena cinta? Atau karena takut kehilangan harga diri? Pikiran itu seperti labirin tanpa jalan keluar. Ia berlutut di sajadah setiap malam, memohon kekuatan, tapi doanya terasa kosong. Ya Allah, jika ini bukan jalanku, kenapa hatiku masih memilihnya? Bisiknya. Suaranya hilang dalam isak. Konflik memuncak saat Arum mendengar gosip di pasar. Lita dengan sengaja mulai menyebar fitnah. Kasihan Najib hidup sama istri yang gak ngerti dia, katanya pada pedagang lain. Suaranya penuh drama. Arum itu kejam, ngurung Najib kayak binatang. Gosip itu menyebar seperti api, dan tak lama
Tetangga mulai memandang Arum dengan curiga. "Mbak Arum, bener nggak sih Mas Najib nggak boleh keluar rumah?" tanya seorang tetangga suatu sore. Arum hanya tersenyum pahit, tak menjawab. Membela diri terasa sial-sial. Malam itu, Arum duduk di teras, menatap langit yang kelabu. Najib belum pulang, dan ponselnya tak bisa dihubungi. Arum memegang gelang emas yang ia temukan, memutar-mutarnya di Yari. Ia membayangkan Lita memberikan gelang ini pada Najib. Tersenyum genit, dan Najib dalam dunianya yang penuh bayangan menerimanya tanpa tahu artinya. Arum ingin membenci Najib, tapi ia tak bisa. Ia hanya bisa membenci dirinya karena masih menangis. Tiba-tiba, ia mendengar langkah di gang. Najib muncul. Bajunya basah kuyup, matanya liar. "Rum, aku pulang," katanya. Tapi suaranya gemetar. Arum berdiri, ingin memeluknya, tapi ia melihat sesuatu. Lipstik merah di kerah baju. "Najib, Jib, itu apa di bajumu?" tanyanya. Suaranya dingin. Najib menatap kerahnya, bingung, lalu menggeleng. "Aku nggak tahu, Rum, mungkin malaikat Arum menempar." Tamparan itu keras, menggema di ruang sempit. Najib memegang pipinya, matanya penuh air mata besar. "Kenapa, Rum?" tanyanya. Suaranya seperti anak kecil. Arum menengus, tangan yang menampar itu gemetar. "Kenapa kau lakukan ini padaku, Jib? Apa salahku?" teriaknya. Najib hanya tak menjawab. Ia berjalan ke sudut ruangan, duduk, dan menggumam tentang suara-suara. Arum jatuh berlutut, menangis besar. Ia memegang gelang emas itu, ingin melemparnya, tapi ia tak bisa. Gelang itu adalah bukti bahwa dunianya telah diberikan. Lita bukan hanya bayang-bayang, ia adalah badai yang akan menghancurkan segala apa yang Arum miliki. Dan Najib, suami yang ia dikhianati, adalah kapal yang telah karam. Tak mungkin lagi. Kembali ke pelabuhan, hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Seolah langit ikut menangis atas nasib Arum. Di dalam rumah kontrakan yang sempit, ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap gelang emas yang kini tergeletak di lantai seperti simbol kehancuran. Bekas tamparannya pada Najib tadi sore masih terasa di telapak tangannya, panas dan penuh penyesalan. Ia tak pernah menyangka akan mengangkat tangan pada suaminya, pria yang dulu ia janjikan untuk dicintai dalam suka dan duka. Tapi lipstik merah di kerah baju Najib, senyumnya yang asing, dan kata-katanya tentang malaikat telah merobek hati Arum hingga tak tersisa apapun selain amarah dan kepedihan. Najib tertidur di tikar pandan, napasnya berat karena obat penenang yang ia minum tadi. Arum memandang wajahnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu menulis puisi untuknya. Tapi yang ia lihat hanyalah cangkang kosong. Seorang pria yang terperangkap dalam dunianya sendiri, ditemani bayangan yang tak bisa Arum gapai. "Kenapa, Gib?" bisiknya. Air matanya menetes ke lantai. "Kenapa kau biarkan wanita itu masuk ke hidup kita?" Arum bangkit, berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Di sana, ponsel tua Najib tergeletak. Layarnya retak, seperti cermin dari hidup mereka. Ayah ragu sejenak, merasa bersalah karena akan mengintip lagi, tapi rasa sakit di dadanya mendorongnya untuk mengambil ponsel itu. Ada pesan baru dari nomor yang sama, nomor yang kini ia tahu milik Lita. "Jib, aku kangen. Besok ketemu di taman lagi ya. Kita harus pergi jauh dari Dea." Kata dia itu seperti pisau yang menikam. Arum tahu, dia adalah dirinya istri yang telah mengorbankan segalanya untuk Najib. Kini hanya dianggap penghalang. Arum ingin berteriak, ingin menghancurkan ponsel itu, tapi ia hanya bisa menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia membayangkan Lita, wanita muda yang genit itu,
tersenyum manis pada Najib, memanfaatkan kelemahannya. Arum tahu, Najib bukan penutup mulut. Kondisinya membuatnya mudah dimanipulasi, tapi itu tak mengurangi sakitnya. Pengkhianatan, meski dilakukan dalam ketidaksadaran, tetap terasa seperti hukuman mati. Keesokan paginya, Arum bangun dengan mata sembab dan hati yang semakin berat. Najib sudah pergi, meninggalkan secari kertas di meja. "Aku ke pasar, Rum," tulisannya gemetar, seperti ditulis dalam kebingungan. Arum memegang kertas itu, mencoba menahan air mata. Ia tahu Najib tak benar-benar ke pasar untuk membantu Pak Udin. Ia pergi untuk bertemu Lita, wanita yang kini menjadi beang-beung dalam setiap mimpi buruk Arum. Arum memutuskan untuk menghadapi Lita. Ia tak bisa lagi diam, membiarkan wanita itu merenggut sisa-sisa hidupnya. Ia mengenakan jilbab terbaiknya meski tetap sederhana dan berjalan ke pasar dengan langkah tegas, meski dadanya dipenuhi ketakutan. Pasar pagi masih ramai. Bau ikan dan sayuran segar bercampur dengan teriakan pedagang. Arum menuju los ikan, tempat Lita biasa berjualan. Dari kayahan, ia melihatnya Lita berdiri di belakang meja. Rambutnya tergerai, bajunya ketat, tersenyum genit pada seorang pembeli. Arum merasa perutnya mual, tapi ia memaksa diri untuk mendekat. "Mucair berapa, Mbak?" tanya Arum. Suaranya dingin. Lita menoleh. Senyumnya sedikit memudar saat mengenali Arum. 30.000 sekilo. "Mbak, mau berapa?" jawabnya. Suaranya tetap manis tapi penuh perhitungan. Arum menatap matanya, mencari tanda-tanda rasa bersalah. Tapi yang ia lihat hanyalah tantangan. "Kau Lita, kan?" tanya Arum, tak lagi berpura-pura membeli ikan. Lita mengangguk, senyumnya kembali lebar. "Iya Mbak, Mbak Arum, iya, istri Najib." Kata-kata itu terdengar seperti ejekan. Arum menarik napas dalam, mencoba menahan amarah. "Aku tahu kau dekat sama suamiku," katanya. Suaranya gemetar tapi tegas. "Jaga batas Lita, dia orang sakit. Kau gak punya hak mainkan perasaannya." Lita tertawa kecil. Suaranya penuh sindiran. "Mbak, aku cuma teman. Najib yang nyari aku. Mungkin dia bosan sama Mbak yang cuma bisa nyanyi soal kesetiaan." Kata-kata itu seperti tamparan. Arum ingin menampar Lita, ingin berteriak bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk Najib. Tapi ia tahu itu tak akan mengubah apapun. Lita bukan wanita yang bisa dibujuk dengan logika atau empati. Ia adalah predator. Dan Najib adalah mangsa yang mudah. "Kau akan menyesal Lita," kata Arum akhirnya. Suaranya dingin. Ia berbalik pergi, tangannya mengepal, air matanya tertahan. Hingga ia sampai di gang sepi. Di bawah pohon beringin Arum berhenti, menangis tanpa suara. Ia merasa seperti pecundang, wanita yang tak mampu mempertahankan suaminya. Ia mengingat ibunya yang pernah memperingatkannya. Najib cuma akan nyanyi. "Rum, dia gak akan bisa jaga kamu." Arum menolak nasihat itu. Memilih cinta di atas segalanya. Kini, cinta itu terasa seperti belenggu yang mencekik. Malam itu, Arum memergoki sesuatu yang menghancurkan hatinya. Ia pulang dari menjahit pesanan tetangga, lelah dan basah kuyup karena hujan. Dari jendela rumah kontrakan, ia melihat Najib duduk di tikar, memegang ponselnya dengan senyum aneh. Arum bersembunyi di balik pintu, mengintip. Najib mengetik sesuatu, lalu tertawa kecil, seperti anak kecil yang mendapat permen. Arum tak bisa menahan diri. Ia masuk, merebut ponsel itu dari tangan Najib. "Rum, apa-apaan?" protes Najib. Matanya liar. Arum tak peduli. Ia membuka pesan, dan dadanya seperti ditusuk. Pesan dari Lita. "Aku sayang kamu Jib. Kita pergi aja. Tinggalin dia." Dan balasan Najib ditulis dengan huruf-huruf tak beraturan. "Aku mau Lit. Aku takut sama Rum." Arum menatap Najib.
Air matanya mengalir. "Kau takut sama aku, Jib?" tanyanya. Suaranya pecah. Najib menggeleng, tapi matanya penuh kebingungan. "Bukan gitu, Rum. Dia bilang, aku harus pergi." Suara-suara bilang gitu. Arum melempar ponsel itu ke dinding. Layarnya pecah. Ia jatuh berlutut, menangis besar. Najib hanya duduk, menatapnya dengan mata kosong. "Maaf, Rum," katanya. Suaranya seperti bisikan, tapi maaf itu terasa hampa. Arum tahu Najib bukan lagi miliknya. Lita telah merenggutnya, memanfaatkan kegelapan pikirannya untuk menyaingkan dunia yang tak pernah ada. Hari-hari berikutnya, Arum tenggelam dalam kepedihan. Ia berhenti menjahit, berhenti ke pasar, hanya duduk di sudut rumah, menatang foto pernikahannya dengan Najib. Di foto itu, ia tersenyum lebar, jilbabnya putih bersih, dan Najib memandangnya dengan cinta. Kini, foto itu terasa seperti lelucon, kejam. Arum ingin membencinya, tapi ia tak bisa. Ia hanya bisa membenci dirinya, karena masih mencintai pria yang telah mengkhianatinya. Lita, sementara itu, semakin berani. Ia tak lagi puas hanya mengirim pesan atau bertemu Najib di taman. Ia mulai menyebar fitnah di pasar. Momen yang lebih kejam, Arum itu istri yang tak tahu ngurung Najib kayak hewan, katanya pada pedagang lain. Suaranya penuh drama. "Najib bilang dia nggak bahagia, makanya dia nyari aku." Gosip itu menyebar seperti api. Dan tak lama, tetangga mulai memandang Arum dengan curiga. "Mbak Arum, benar nggak sih Mas Najib nggak boleh keluar rumah?" tanya seorang tetangga suatu sore. Arum hanya tersenyum pahit, tak menjawab. Membela diri terasa sia-sia. Gosip itu sampai ke telinga Bu RT, yang dengan senang hati menambah bumbu. "Kasihan Najib, hidup sama istri yang macam begitu," katanya pada komunitas pengajian. Arum mendengarnya dari tetangga lain, dan hatinya hancur. Ia ingin berteriak bahwa ia telah mengorbankan segalanya, pekerjaan, keluarga, harga dirinya untuk Najib. Tapi ia tahu dunia tak peduli pada kebenaran. Mereka hanya ingin cerita yang menarik. Konflik memuncak saat Arum memergoki Najib dan Lita bersama di gang sempit dekat rumah. Malam itu, Arum pulang dari masjid setelah salat maghrib. Ia ingin menenangkan hati, berharap doa bisa meredakan lukanya. Tapi di ujung gang, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat mereka, Najib dan Lita, berjalan berdampingan. Lita memegang tangan Najib, tersenyum manja, dan Najiboh, Tuan tersenyum kembali. Senyum yang dulu hanya untuk Arum. Arum berdiri di kejauhan, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir tanpa suara. Ia ingin berlari ke sana, menarik Najib, dan menampar Lita. Tapi kakinya seperti terpaku. Ia hanya bisa menatap, seperti menyaksikan hidupnya dirampas di depan mata. Lita mencium pipi Najib, lalu berbisik sesuatu, dan Najib tertawa kecil. Arum menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Ia berbalik, berlari pulang, dan mengunci diri di kamar. Di dalam, ia memeluk foto pernikahannya, menangis hingga suaranya hilang. Malam itu, Arum menemukan surat di meja. "Rum, saya pergi. Maaf." Tulisannya gemetar. Huruf-hurufnya tak beraturan, tapi cukup untuk menghancurkan dunia Arum. Ia tahu kemana Najib pergi, dan ia tahu dengan siapa. Arum berlari keluar. Bajunya basah kuyup karena hujan yang masih turun. Ia menuju terminal bus kecil di pinggir kampung, tempat yang sering dikunjungi Najib saat episode psikotiknya kambuh. Di sana, di bawah lampu neon yang berkedip, ia melihat Najib berdiri bersama Lita, memegang tas butut. "Kip!" teriak Arum. Suaranya pecah. Najib menoleh, matanya bingung, tapi tak ada kilau pengenalan. Lita menarik tangannya, berkata keras, "Dia
Nggak butuh kamu, Mbak. Biarin dia bahagia sama aku. Arum berjalan mendekat. Air matanya bercampur hujan. Gip, pulang, pintanya. Suaranya memohon. Tapi Najib hanya diam, menatap tanah, seperti boneka yang tak punya nyawa. Lita tersenyum menang. Kau dengar? Dia milih aku, katanya. Suaranya penuh ejekan. Arum ingin menamparnya, tapi ia tak punya tenaga. Ia hanya bisa menatap Najib, mencari sisa-sisa cinta di matanya. Tapi yang ia lihat hanyalah kekosongan. Kip, aku istri, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Najib menggeleng, tanya, istri, siapa? Kata itu menghancurkan Arum. Ia jatuh berlutut di trotoar, menangis besar-besar, sementara hujan mengguyur tubuhnya. Lita menarik Najib ke dalam bus, dan pintu bus tertutup dengan derit. Arum berteriak, Jip, jangan pergi! Tapi suaranya tenggelam dalam deru mesin. Bus itu melaju pergi, membawa Najib dan Lita, meninggalkan Arum sendirian di trotoar, basah kuyup dan hancur. Arum tak tahu berapa lama ia duduk di trotoar itu, menangis di bawah hujan. Orang-orang lewat, beberapa menatap dengan kasihan, tapi tak ada yang berhenti. Arum merasa seperti hantu, tak terlihat, tak berarti. Ia mengingat janji pernikahannya dengan Najib. Aku akan menjagamu, Jip, apapun yang terjadi. Tapi Aye gagal. Ia tak bisa menjaga Najib dari dirinya sendiri, apalagi dari Lita. Arum akhirnya bangkit, berjalan pulang dengan langkah gontai. Di rumah, ia duduk di sudut, memeluk foto pernikahan. Ia membaca puisi Najib yang terakhir, ditulis sebelum penyakitnya memburuk. Kau adalah rumahku, Arum, dan aku takkan pernah pergi. Tapi Najib telah pergi, dan rumah itu kini hanya reruntuhan. Arum menutup mata, berdoa dalam diam. Ya Allah, jika ini ujian, berikan aku kekuatan untuk bertahan. Tapi jika ini akhir, izinkan aku melepaskan. Tapi di dalam hati, ia tahu, melepaskan Najib sama dengan melepaskan dirinya sendiri, dan itu adalah luka yang tak akan pernah sembuh. Hujan telah reda, tetapi langit Jakarta tetap kelabu, seolah menolak memberikan secercah harapan bagi Arum. Ia duduk di trotoar terminal bus kecil, tempat Najib dan Lita meninggalkannya tadi malam. Bajunya masih basah kuyup, jilbabnya menempel di wajah, dan tangannya mencengkeram foto pernikahan yang ia bawa dalam kepanikan. Gambar itu kini kusut. Air hujan merembes ke wajah tersenyum Najib dan Arum, seolah ingin menghapus kenangan itu selamanya. Arum menatap jalanan yang kini sepi. Suara mesin bus yang membawa suaminya pergi masih bergema di kepalanya. Gip, kenapa kau pilih dia? Bisiknya. Suaranya pecah, tenggelam dalam keheningan malam. Arum tak tahu berapa lama ia duduk di sana. Tubuhnya gemetar karena dingin dan kepedihan. Orang-orang lewat, beberapa menatap dengan rasa kasihan, tapi tak ada yang berhenti. Bagi dunia, ia hanyalah wanita biasa yang ditinggalkan suami. Cerita yang terlalu umum untuk diperhatikan. Tapi bagi Arum, ini adalah akhir dari segalanya: cinta, harapan, dan harga dirinya. Ia mengingat kata Lita di terminal. Dia nggak butuh kamu, Mbak. Biarin dia bahagia sama aku. Kata-kata itu seperti racun, meresap ke setiap sudut hatinya, membuatnya merasa tak lagi berarti. Akhirnya, Arum bangkit. Langkahnya gontai menuju rumah kontrakan. Di dalam, keheningan menyambutnya, seperti tamu tak diundang. Tikar pandan, tempat Najib biasa duduk, kini kosong. Piring kotor di meja tak tersentuh, dan bau obat-obatan masih menguar di udara. Arum jatuh berlutut di lantai, memeluk foto pernikahan. Itu erat-erat. Aku janji akan menjagamu, Jip, bisiknya. Air matanya menetes ke foto. Tapi aku gagal. Aku gagal. Malam itu,
Arum tak tidur. Ia duduk di sudut ruangan, menatap dinding retak yang seolah mencerminkan hidupnya. Pikirannya berputar liar, mengingat setiap momen bersama Najib dari malam-malam. Penuh tawa hingga sotsat, ia harus memeluknya. Saat ia berteriak melawan halusinasinya, ia mengingat puisi yang pernah Najib tulis untuknya, disimpan dalam buku catatan tua. Kau adalah pelabuhanku, Arum, dan aku takkan pernah berlayar jauh. Tapi Najib telah berlayar, diculik oleh Lita, wanita yang tak tahu apa-apa tentang pengorbanan. Arum, di sisi lain kota, Lita membawa Najib ke apartemen kecil yang ia sewa dengan tabungan tipisnya. Apartemen itu sempit, dengan dinding cat mengelupas dan bau apek dari karpet tua. Lita awalnya penuh harapan, membayangkan kehidupan baru bersama Najib, kehidupan yang ia kira akan dipenuhi kemewahan. Ia telah mendengar gosip di pasar bahwa keluarga Najib kaya, bahwa ia sengaja hidup sederhana untuk menyembunyikan hartanya. Kau akan kasih aku hidup yang lebih baik kan, Jib? Katanya malam itu, memegang tangan Najib dengan senyum manis. Tapi harapan itu pupus dengan cepat. Najib duduk di sofa usang, menatap dinding dengan mata kosong, menggumam tentang suara-suara dan malaikat. Lita mencoba bersabar, tapi kebingungan Najib membuatnya frustrasi. Gib, mana uangmu? Tanyanya. Suaranya mulai tajam. Najib menggeleng. Betanya layak, aku nggak punya apa-apa, Lit. Hanya malaikat. Lita menatapnya dengan jijik, kesal karena telah mempercayai gosip pasar. Kau bohong, bentaknya. Tapi Najib hanya tersenyum aneh, seperti anak kecil yang tak mengerti. Lita mulai menyadari kesalahannya. Najib bukan tiket menuju kemewahan, melainkan beban. Ia tak punya uang, tak punya pekerjaan, dan pikirannya hanyut dalam dunia yang tak bisa Lita pahami. Malam itu, Lita duduk di sudut apartemen, menatap ponselnya, mencoba mencari cara untuk memanfaatkan Najib. Ia ingat seorang teman yang pernah menyebut sindikat penipuan yang mencari orang-orang lemah untuk dijadikan alat. Najib gampang dimanipulasi, pikirnya. Mungkin aku bisa dapat sesuatu dari dia. Sementara itu, Arum tenggelam dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Ia berhenti makan, berhenti bekerja, hanya duduk di sudut rumah, memandang foto-foto lama. Setiap malam, ia berdoa di sajadah, memohon keajaiban yang tak kunjung datang. Ya Allah, kembalikan dia padaku, atau setidaknya berikan aku kekuatan untuk melupakannya, bisiknya. Tapi doanya terasa kosong. Ia merasa seperti hantu dalam rumahnya sendiri, terjebak dalam kenangan yang kini terasa seperti siksaan. Tapi suatu malam, sesuatu dalam diri Arum berubah. Ia bangun dari sajadah, berjalan ke cermin, dan menatap wajahnya yang pucat dan sembab. Aku tak akan biarkan pelakor itu menang, katanya. Suaranya penuh tekad. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arum memutuskan untuk menggunakan kekayaannya, harta yang selama ini ia sembunyikan, demi janji hidup sederhana dengan Najib. Ia bukan lagi Arum yang lemah, yang hanya bisa menangis. Ia adalah pewaris perusahaan tekstil, wanita yang mampu mengubah nasib. Arum menghubungi seorang detektif swasta, Pak Budi, yang pernah bekerja untuk ayahnya. Saya butuh tahu kemana suami saya pergi, dan dengan siapa, katanya. Suaranya dingin. Pak Budi, pria paruh baya dengan wajah penuh bekas luka, mengangguk. Berikan saya waktu seminggu, Bu. Saya akan temukan mereka. Arum menyerahkan foto Najib dan alamat pasar tempat Lita berjualan, lalu kembali ke rumah. Hatinya dipenuhi campuran harapan dan ketakutan. Seminggu kemudian, Pak Budi datang dengan kabar yang mengguncang. Ia duduk di ruang tamu Arum, membawa map berisi dokumen dan foto. Bu Arum, suami ibu memang bersama perempuan bernama Lita, katanya. Suaranya hati-hati, tapi ini bukan sekadar perselingkuhan.
Lita punya rencana lain. Arum menatapnya. Jantungannya berdegup kencang. Rencana apa? Tanyanya. Suaranya gemetar. Pak Budi membuka map itu, menunjukkan transkrip percakapan telepon yang direkam. Lita ternyata telah menghubungi seseorang bernama Bos Tony, yang dikenal sebagai bagian dari sindikat. Kemudian, dalam percakapan itu, Lita berkata, "Aku punya orang yang gampang dimanipulasi. Pikirannya nggak waras, tapi dia nurut, bisa dipakai buat nipu orang." Arum menutup mulutnya. Air matanya mengalir. "Najib," bisiknya. "Tak percaya." Pak Budi mengangguk. Lita pikir dia bisa pakai Najib untuk menipu orang. Mungkin sebagai umpan untuk penipuan investasi, atau semacamnya. Arum merasa dunia di sekitarnya hancur. Ia tak hanya dikhianati oleh suaminya, tapi Najib juga dalam bahaya. Lita bukan sekadar pelakor. Ia adalah monster yang siap menjual jiwa Najib demi uang. Arum mengepalkan tangan. Amarahnya membakar. "Di mana mereka sekarang?" tanyanya. Suaranya penuh tekad. Pak Budi memberikan alamat apartemen Lita, lalu menambahkan, "Hati-hati Bu, perempuan ini licik." Malam itu, Arum pergi ke apartemen Lita, membawa dokumen kekayaannya bukti bahwa ia bukan Najib yang punya harta. Ia tak tahu apa yang akan ia lakukan, tapi ia tahu ia harus menghentikan Lita. Apartemen itu terletak di gang sempit. Dindingnya kotor, dan bau sampah menyengat. Arum mengetuk pintu, tangannya gemetar. Lita membuka pintu. Terkejut melihat Arum. "Mbak Arum," katanya. Suaranya penuh ejekan. "Mau apa kesini?" "Najib gak mau pulang sama Mbak." Arum melangkah masuk, tak peduli pada tatapan Lita. Di dalam, ia melihat Najib duduk di sofa, menatap dinding dengan mata kosong. "Jib," panggil Arum. Tapi Najib tak menoleh. Lita berdiri di depan Najib, seperti ingin melindunginya. "Dia milih aku, Mbak, pergi aja," katanya. Suaranya penuh kemenangan. Arum menarik napas dalam, lalu mengeluarkan dokumen dari tasnya. "Ambil suamiku, Lita," katanya. Suaranya dingin. "Tapi kau tak tahu, yang kaya itu aku, bukan dia." "I Melem Parken." Dokumen itu ke meja, menunjukkan saldo rekeningnya yang penuh angka. Lita menatap dokumen itu. Matanya melebar, wajahnya pucat. Apa ini?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Yang kau pikir harta Najib, itu milikku," kata Arum. "Kau pikir kau bisa hidup mewah sama dia? Dia nggak punya apa-apa, Lita. Dan sekarang, aku tahu rencanamu. Kau mau jual suamiku ke sindikat penipuan, kan?" Lita mundur. Wajahnya panik. Enggak gitu, Mbak. Aku cuma..." "Tutup mulutmu," bentak Arum. Suaranya menggema di ruangan sempit. "Kau pikir aku lemah, kan? Kau pikir aku cuma istri kampung yang bisa kau injak?" "Aku tahu segalanya, Lita. Dan aku gak akan biarkan kau sentuh suamiku lagi." Najib menoleh. Matanya bingung. Tapi ia tak berkata apa-apa. Lita mencoba membela diri, tapi Arum tak memberi. "Kasian Potin." Ia mengeluarkan ponsel, menunjukkan rekaman percakapan Lita dengan Bos Tony yang diberikan Pak Budi. "Polisi sudah tahu, Lita. Mereka sedang menuju ke sini," katanya. Suaranya penuh ancaman. Lita jatuh ke lantai, menangis. Tapi Arum tak merasa kasihan. Ia berjalan ke Najib, memegang tangannya. "Jib, pulang," bisiknya. Najib menatapnya. Matanya kosong. "Kau siapa?" tanyanya. Suaranya seperti anak kecil. Arum menahan air mata, memeluknya erat. "Aku istri, Gib. Aku rumahmu." Tapi Najib hanya diam. Tubuhnya kaku dalam pelukan Arum. Malam itu, polisi datang, menangkap Lita atas tuduhan percobaan penipuan. Lita menangis, meronta, tapi Arum tak menoleh. Ia membawa Najib pulang ke rumah kontrakan
yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Najib duduk di tikar, menatap dinding, memanggil Arum wanita asing. Arum menatapnya. Hatinya hancur. Kemenangannya atas Lita terasa hampa. Karena pria yang ia selamatkan bukan lagi Najib yang ia cintai. Arum duduk di samping Najib, memegang tangannya. Aku gak akan menyerah, Jib, bisiknya. Meski ia tahu kata-kata itu lebih untuk dirinya sendiri. Ia membuka buku catatan tua, membaca puisi Najib yang terakhir. Kau adalah cahayaku, Arum, dan aku takkan pernah padam. Tapi cahaya itu telah padam, dan Arum hanya bisa menangis dalam diam. Memeluk puisi itu seperti memeluk sisi-sisi sintanya langit Jakarta. Pagi itu diselimuti kabut tipis, seolah dunia enggan menunjukkan wajahnya pada Arum. Di dalam rumah kontrakan yang sempit, bau obat-obatan masih menguar, bercampur dengan aroma nasi dingin yang tak tersentuh sejak kemarin. Arum duduk di samping Najib, yang kini terbaring di tikar pandan. Matanya setengah terbuka, menatap lengget-lengget dengan pandangan kasar. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan napasnya pelan, seperti lilin yang nyalanya hampir padam. Arum memegang tangannya, dingin dan rapuh, berharap sentuhannya bisa membawa Najib kembali, bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Pria yang dulu menulis puisi dan membuatnya merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Jib, kau dengar aku kan? Bisik Arum. Suaranya lembut, tapi penuh kepedihan. Najib tak menjawab. Matanya bergerak perlahan, seperti mengikuti bayangan yang hanya bisa ia lihat. Wanita asing, gumamnya tiba-tiba. Suaranya parah. Arum menahan isak. Dadanya seperti ditusuk. Sejak ia membawa Najib pulang dari apartemen Lita seminggu lalu, Najib tak lagi mengenalinya. Ia memanggil Arum wanita asing. Kadang penjaga, kadang tak memanggil apapun, hanya menatapnya dengan kebingungan yang menyayat hati. Arum bangkit, berjalan ke dapur kecil untuk membuat teh hangat. Meski ia tahu Najib takkan meminumnya, tangannya gemetar saat menuang air panas. Pikirannya kembali ke malam itu, malam ketika ia menghadapi Lita, menunjukkan dokumen kekayaannya, dan membawa Najib pulang dengan paksa. Kemenangan atas Lita seharusnya terasa manis, tapi yang Arum rasakan hanya kehampaan. Najib yang ia selamatkan bukan lagi suaminya. Ia hanyalah cangkang, terperangkap dalam dunia yang tak bisa Arum jangkau. Setelah konfrontasi dengan Lita, Arum memutuskan untuk menggunakan kekayaannya untuk merawat Najib. Ia menghubungi psikiater terbaik di Jakarta, Dr. Hadi, seorang spesialis skizofrenia yang pernah menangani kasus-kasus berat. Arum membawa Najib ke klinik mewah di kawasan Sudirman, tempat yang terasa asing baginya, dengan dinding putih bersih dan aroma antiseptik. Dr. Hadi memeriksa Najib dengan teliti, mencatat setiap gerakan dan gumamannya. Setelah 1 jam, ia mengajak Arum ke ruang konsultasi. Bu Arum, kondisi suami ibu sangat berat, kata Dr. Hadi. Suaranya penuh empati tapi tegas. Skizofrenia paranoidnya sudah memasuki tahap lanjut. Obat-obatan yang dia konsumsi selama ini, ditambah stres dan kurangnya perawatan konsisten, telah memperburuk otaknya. Halusinasi dan delusi sudah menguasai hampir seluruh pikirannya. Arum menatap dokter itu, tangannya mencengkeram tas kainnya. Bisa disembuhkan kan, Dok? Tanyanya. Suaranya penuh harapan. Dr. Hadi menghela napas. Kami bisa mencoba terapi baru, obat-obatan dosis tinggi, dan perawatan intensif. Tapi, saya harus jujur, Bu. Kemungkinan dia kembali seperti dulu sangat kecil. Bahkan, dengan perawatan terbaik, dia mungkin hanya akan stabil, bukan sembuh. Kata-kata itu seperti hukuman mati. Arum menandok. Air matanya menetes ke lantai. Jadi, dia gak akan pernah ingat aku lagi, bisiknya. Dr. Hadi memandangnya dengan iba. Mungkin ada momen-momen
di mana dia akan mengenali ibu. Tapi itu akan jarang. Yang bisa kita lakukan adalah membuatnya nyaman, mengurangi penderitaannya. Arum mengangguk pelan. Meski dadanya terasa hancur, ia menandatangani dokumen perawatan, membayar biaya yang setara dengan gaji setahun seorang karyawan biasa, dan membawa Najib pulang dengan hati yang berat. Sejak itu, hidup Arum berubah menjadi siklus yang melelahkan. Memandikan Najib, menyuapinya, memberikan obat, dan membacakan puisi-puisi lama untuk menenangkannya. Najib kadang diam, kadang berteriak tentang malaikat atau suara-suara yang menyuruhnya pergi. Arum belajar mengabaikan kata-kata itu. Tapi setiap kali Najib memanggilnya wanita asing, hatinya seperti ditikam ulang. Ia merasa seperti merawat bayi. Tapi bayi ini tak pernah tersenyum, tak pernah mengenal ibunya. Tetangga mulai berbisik lagi. Kali ini dengan nada yang lebih kejam. "Mbak Arum gila, ngurusin suami yang gak waras," kata seorang tetangga di warung. "Mending cari suami baru, masih muda." Arum mendengar gosip itu dari Bu RT, yang menyampaikannya dengan senyum penuh pura-pura iba. "Sabar ya mbak, tapi kalau aku sih udah nyerah." Arum hanya tersenyum pahit, tak menjawab. Membela diri terasa sosial, tapi di dalam hati, ia ingin berteriak bahwa cinta bukan sesuatu yang bisa dilepas begitu saja. Malam-malam adalah waktu terberat. Arum sering duduk di samping Najib yang tertidur, memandang wajahnya yang kini penuh keriput sebelum waktunya. Ia mengelus rambutnya, mencoba mengingat pria yang dulu membaca puisi di bawah pohon mangga. "Kau bilang aku cahayamu, Jib," bisiknya. Air matanya menetes ke pipi Najib. "Tapi sekarang kau yang padam, dan aku gak tahu cara nyalain lagi." Suatu malam, sesuatu terjadi. Najib tiba-tiba bangun dari tidurnya. Matanya lebih jernih dari biasanya. Ia menatap Arum, yang sedang menjahit di bawah lampu neon yang berkedip. "Rum," panggilnya. Suaranya lemah, tapi penuh kehangatan yang lama hilang. Arum menoleh, jantungannya berdegup kencang. "Jib?" tanyanya, tak percaya. Najib tersenyum kecil, senyum yang dulu membuat Arum jatuh cinta. "Maaf aku pergi," katanya. Tangannya meraih tangan Arum. "Aku gak mau nyakitin kamu." Arum menangis, memeluk Najib erat-erat. "Kau gak nyakitin aku, Jib. Kau cuma tersesat," bisiknya. Suaranya pecah. Najib mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku sayang kamu, Rum. Selalu." Kata-kata itu seperti keajaiban. Momen yang Arum pikir takkan pernah datang lagi. Ia memeluk Najib sepanjang malam. Tak peduli tubuhnya lelah, tak peduli dunia di luar terus berputar. Malam itu, Najib adalah miliknya lagi, meski hanya untuk sesaat. Tapi keajaiban itu rapuh. Pagi berikutnya, Arum bangun dengan perasaan aneh. Najib masih terbaring di sampingnya, tapi tubuhnya terlalu diam. Napasnya tak terdengar. Arum menyentuh pipinya, dingin seperti es. "Jib," panggilnya. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Ia mengguncang tubuh Najib, semakin keras, tapi tak ada respons. "Jib, bangun, jangan tinggalin aku," teriaknya. Air matanya mengalir deras. Arum berlari ke tetangga, meminta bantuan. Seorang dokter dari puskesmas datang, memeriksa Najib, lalu menunduk dengan wajah muram. "Maaf Bu." Jantungannya berhenti. Kemungkinan karena efek jangka panjang obat-obatan dan kondisi tubuhnya yang lemah. Arum menatap dokter itu, tak percaya. "Enggak, dia tadi malam masih ngomong sama aku," katanya. Suaranya seperti orang heleng. Dokter hanya memegang bahunya, tak berkata apa lagi. Pemakaman Najib berlangsung sederhana, di pemakaman kampung, di pinggir Jakarta. Hanya segelintir tetangga yang datang, kebanyakan karena rasa hormat pada Arum. Bu RT hadir, tapi bisik-bisiknya tentang kasihan Mbak Arum
terdengar lebih seperti hiburan bagi tetangga lain. Arum berdiri di samping makam, menatap batu nisan sederhana yang bertuliskan nama Najib. Ia tak menangis, air matanya seolah telah kering. Tersisa hanya kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Di samping makam, Arum berbisik, "Aku maafkan kau, Jib. Dan aku maafkan diriku." Ia meletakkan buku catatan tua berisi puisi-puisi Najib di atas tanah, lalu berbalik pergi. Angin pagi membawa aroma bumi basah, tapi bagi Arum, dunia terasa tak lagi punya rasa. Kita kembali ke rumah kontrakan. Menolak tawaran keluarganya untuk pindah ke rumah mewah. Ia memilih hidup sederhana, menjahit untuk tetangga, hidup dengan kenangan Najib. Di pasar, orang-orang masih berbisik tentang Lita, yang kini mendekam di penjara karena kasus penipuan. Tapi Arum tak peduli. Baginya, Lita hanyalah bayang-bayang dari masa lalu, sesuatu yang tak lagi berarti. Setiap malam Arum duduk di teras, membaca puisi-puisi Najib di bawah lampu jalan yang redup. "Kau adalah rumahku, Arum," tulis Najib dalam salah satu puisinya. Arum tersenyum pahit, menutup buku itu. "Tapi rumah itu udah roboh, Jib," bisiknya pada angin. Tapi di dalam hati, ia tahu, cinta adalah luka yang tak pernah sembuh, tapi juga satu-satunya yang membuatnya merasa hidup. Arum bangkit, melangkah ke dalam rumah, siap menghadapi hari baru. Ia tak lagi mencari keajaiban, tak lagi menunggu Najib kembali. Ia hanya ingin bertahan, membawa cinta yang terkubur itu dalam setiap langkahnya, meski dunia terus berputar dengan kejamnya.